Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa masih untuk melanjutkan tausiah kita ya, dalam rangka saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kita sehingga kita bisa berijtima', berkumpul ya dalam rangka menimba ilmu ya. Tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bukan hanya sekedar baik dilihat oleh orang lain, tapi harus benar ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kegunaan ilmu itu kata para ulama adalah raf'ul jahli anin nafsi, yaitu menghilangkan kebodohan dari diri ya. Kemudian ditambah lagi setelah hilang kebodohan dari diri, an ghairihi, raf'ul jahli anin nafsi wa ghairihi wa an ghairihi ya. Jadi menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain ya. Inilah gunanya kita tawasibil haq, tawasibis sabr ya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah sosok yang harus kita ikuti, yang mana di dalam kehidupan beliau terdapat suri tauladan yang baik di dalam berprinsip kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah fisik ya. Ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan syirik kecil ya. Ini bentuk yang ketiga dari syirik kecil itu adalah syirik di dalam ucapan ya. Nyatanya ketika kita berucap itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan ya. Di antaranya ya, di antara contohnya adalah ya al-halfu bi ghairillah, itu bersumpah selain untuk Allah Subhanahu wa taala, bersumpah menggunakan sebutan makhluk misalnya ya. Ini juga merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena huruf sumpah ya, di dalam bahasa Arab ini ya, tapi ini jarang digunakan di dalam bahasa kita ya. Misalnya wallahi ya. Tapi wallahi ini biasanya sudah lazim digunakan oleh orang kita, orang Indonesia. Wallahi, ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Padahal huruf waw yang ada di awal kalimat itu merupakan harful qasam, ya, huruf sumpah. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada 3, ya. Wallahi, billahi, tallahi. Ada waw, ada ba, ada ta. Ya. Tapi yang paling lazim kita gunakan di negeri kita, ya, dengan bahasa Indonesia begitu. Itu wallahi. Jarang kita dengar itu kalau orang Indonesia bersumpah billahi, itu jarang ya.
Tapi kalau di kalangan orang Arab ini biasa. Ya. Tallahi, ini biasa. Ya. Oleh sebab itu ya, yang disebut dengan sumpah itu adalah penegasan, ya, dengan menyebutkan nama atau barangkali salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang disebut dengan sumpah. Makanya ketika orang ingin menegaskan sesuatu apa yang dia lihat atau apa yang dia lakukan, dia biasanya bersumpah atas nama Allah, ya. Wallahi, saya tidak lakukan ini. Wallahi, ya, saya melihat ini. Ini namanya sumpah. Nyatanya ada orang yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berarti dia melakukan kesyirikan di dalam ucapannya. Ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala anna al-yamin al-masyru'ah, ya. Ala anna al-yamin al-masyru'ata hiya qaulur rajuli wallahi au billahi au tallahi, ya, waqtalafu fima ada dzalika, ya. Para ulama sepakat bahwasanya sumpah yang disyariatkan itu, ya, itu di dalam ucapan seseorang wallahi. Ini yang disyariatkan ini. Boleh kita bersumpah untuk menegaskan sesuatu yang kita lihat, itu diperbolehkan menggunakan sumpah. Tapi dengan menyebut asma Allah, ya. Jadi yang lazim digunakan di kalangan orang Arab ini wallahi, billahi, tallahi. Ya. Kalau salah satu di antara tiga ini yang biasa digunakan oleh orang kita, mungkin wallahi itu. Wallahi saya melihat dia. Wallahi saya mendengarnya. Wallahi dia yang melakukan misalnya. Ya. Ini berarti untuk menegaskan apa yang disaksikan, apa yang didengar dan apa yang dilihat misalnya. Ya. Sementara para ulama juga berbeda pendapat jika menggunakan sumpah selain daripada yang tiga ini. Ya, berbeda pendapat. Ya. Wal yaminu ibadatun minal ibadatil lati la yajuzu sarfuha li ghairillah. Ya, karena sumpah itu termasuk bagian daripada ibadah, maka tidak boleh kita memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah itu ibadah. Ya. Ibadah qauliyah, ya. Ibadah di dalam ucapan, ya. Jadi tidak boleh ibadah itu kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fayuhramul halfu bi ghairihi ta'ala. Ya, diharamkan bersumpah untuk selain Allah. Dilarang, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala innallahi yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ya. Man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Ya. Ketahuilah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan atau atas nama ayah-ayah kalian. Demi ayah dan ibuku misalnya. Ini kalau dibahasa diterjemahkan, ya. Karena billah itu demi Allah artinya, wallahi demi Allah artinya, tallahi demi Allah. Ya. Terkadang kan ada orang yang bersumpah atas nama ayahnya, atas nama ibunya, atas nama kakeknya. Jadi di dalam hadis ini disebutkan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian, ya, bersumpah mengatasnamakan ayah-ayah kalian, bi abaikum. Ya. Demi ayahku, aku akan korbankan semuanya. Demi ayahnya. Padahal apa salahnya kalau demi Allah semuanya akan saya korbankan, ya? Kalaupun dia mungkin, ya, mengorbankan seluruh harta dan jiwanya demi Allah, ya, semuanya pahalanya mengalir ke orang tuanya. Ya. Karena sebagian orang ada yang bertanya, bagaimana kalau saya bersedekah? Ya, saya bersedekah, orang tua saya sudah meninggal lebih duluan. Apakah pahalanya sampai? Insya Allah sampai. Dalilnya mana? Anta, ya, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu, ya, milik orang tua kita. Ya. Jadi tidak perlu kita bersumpah atas nama dia. Ya. Ketika kita ingin mengeluarkan, ya, misalnya harta kita, bahkan mengorbankan jiwa kita demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala misalnya, tidak perlu kita bersumpah atas nama ayah, ya, tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang betul-betul ingin bersumpah juga, maka bersumpahlah atas nama Allah, ya, falyahlif billah.
hendaklah ia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa illa falyasmut. Jika tidak, lebih baik dia diam. Ya, lebih baik dia tidak bersumpah maksudnya. Ya. Lebih baik dia tidak menggunakan sumpahnya. Kalau dia memang bersumpah atas nama makhluk. Ya. Makanya kalau di zaman jahiliyah itu kan ada orang bersumpah dengan matahari. Ya. Yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Wasyamsi waduhaha wal laili idza saja misalnya. Wal laili idza yakhsha. Banyak Allah menggunakan ya sumpahnya itu dengan makhluk. Ya. Tapi kalau kita sebagai makhluk tidak boleh kita bersumpah atas nama makhluk. Ya. Faman halafa bi ghairillahi sawaun akana nabiyan am waliyan amil ka'bata am ghairaha faqad irtakaba kabiratun min kabairidz dzunub. Ya. Jadi barang siapa yang bersumpah menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu nama nabi atau barangkali wali, ya, wali orang soleh, ya, atau barangkali atas nama Ka'bah, ya, wal Ka'bah misalnya, ya, atau yang lainnya, maka sungguh orang ini sudah melakukan dosa besar. Ya. Wa waqa'a fi syirki, ya, wa waqa'a fi syirki, bahkan dia sudah melakukan kesyirikan. Ya. Dasarnya mana? Ada sabda Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah ya, mengatasnamakan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Faqad kafar au asyraka, atau barangkali dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa li anna al-halfa fihi ta'dhimu li makhluq bihi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya sumpah terhadap makhluk itu ada bentuk pengagungan ya kepada makhluk dengan sumpah itu. Ya. Kalau kita bersumpah misalnya demi Ka'bah, ya, atau demi ayah ibuku, ya, demi kakekku, ya misalnya nih ya. Ini berarti ada pengagungan kepada makhluk-makhluk tersebut. Ya. Ini yang diharamkan. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Kenapa? Karena bisa saja sumpah ini sudah masuk ke dalam dosa besar, bahkan dia adalah kekufuran. Maksudnya sini kufur asghar, ya, atau syirik asghar. Ya. Faman halafa bi ghairillahi kaina man kana, ya, faqad ja'alahu syarikan lillah. Ya. Azza wa jalla fi hadha at-ta'zim alladzi la yaliku illa bihi subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan selain nama Allah apapun jenisnya, kaina mangkana, apapun bentuknya, terhadap apapun dia bersumpah, ya, mau malaikat, ya, demi malaikat ini misalnya, atau demi nabi ini, ya, demi wali Allah, ya, demi wali Songo misalnya, ya. Kalau ada orang yang bersumpah dengan itu, ya. Apabila dia sudah bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala apapun jenisnya yang dia buat untuk bersumpah tadi, faqad ja'alahu syarikan lillah, maka sungguh dia telah melakukan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah membuat tandingan, sudah membuat niddan, ya. Dia berarti sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada apa? Karena ada pengagungan kepada selain Allah Jalla wa'ala, ya. Jadi ketika dia mengagungkan makhluk, berarti ada tandingan dia buat, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang berhak diagungkan, yang berhak dipuji itu hanya Allah, ya. Tidak boleh kita memuji makhluk, ya, setara dengan pujian kita kepada Allah. Karena ini sumpah itu kan harus atas nama Allah. Ketika kita bersumpah atas nama yang lain, berarti ini ada kesetaraan. Makanya dari atas tadi sudah kita jelaskan bahwasanya sumpah itu merupakan ibadah, ya. Padahal, ya, yang diagungkan itu sangat tidak pantas illa bihi subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Jalla wa ala, ya.
Jadi ketika ada orang bersumpah tapi atas nama neneknya, atas nama hartanya, ya, ini berarti dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadzal half, ya, wa hadzal halfu yakunu minasyirkil asghar in kana al halif asyraka fil lafdzil qasami la ghair. Ya. Sumpah seperti ini, ya, ini sebenarnya masuk ke dalam syirik kecil, ya. Tapi jangan kita sepele karena dia syirik kecil. Kan baru syirik kecil, emang harus syirik besar duluan? Ketika kita ada kesombongan menganggap bahwa syirik kecil itu tidak menjadi berpengaruh dalam kehidupan kita, maka ketika dia menumpuk banyak dan berubah keyakinan, maka berubahlah dia menjadi syirik besar, ya. In kana al-halif asyraka fil lafdzil qasam, jika memang orang yang bersumpah tadi menyekutukan Allah dengan ucapan sumpahnya itu tadi. Sumpah menyebutkan selain daripada asma Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita ingin bersumpah, ya, kalau memang itu memang harus juga kita lakukan, maka bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma in qasadal halif bihalfihi ta'dhimal makhluqil ladzi cek tayyib. Amma in qasadal halif bi halfihi ta'dhimal makhluqil ladzi halafa bihi ka ta'dhimillahi ta'ala kama yaf'aluhu katsirun minal mutasawwifah alladzina yahlifuna bil awliya'i wal masyayikh ahya'an wa amwatan hatta rubbama balagha ta'dhimuhum fi qulubihim annahum la yahlifuna bihim kadhibina ma'a annahum yahlifuna billahi wa hum kadhibun fahada syirkun akbar mukhriju minal millah. Ya. Jadi katanya di sini, adapun ketika orang yang bersumpah tadi dengan niat, ya, dalam sumpahnya itu mengagungkan makhluk, ya, mengagungkan makhluk, ada niatan, ya. Niatan dia bersumpah memang ingin mengagungkan makhluk tersebut, ya, mengagungkan benda yang dia jadikan untuk bersumpah tadi misalnya, ya, seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ya, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, ya, Asy'ariyah dan lain sebagainya, ya, yang mana mereka bersumpah dengan wali, ya, ini kan sering, ya, demi guruku, ya, demi kiaiku misalnya, ya, demi syekh kami, baik dalam kondisi hidup ataupun kondisi sudah meninggal dunia, mereka jadikan untuk bersumpah, ya. Sampai, ya, pengagungan mereka itu merasuk ke dalam hati mereka, sampai tertanam dalam hati mereka bahwasanya ini pengagungan yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Mereka agungkan seperti mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika hal itu terjadi, ya, mereka ini sudah melakukan syirik besar, ya, mukhrijum minal millah. Padahal, ya, syirkun akbar ini adalah mengeluarkan orang dari agama, ya. Makanya orang-orang orang-orang sufi, ya, yang mana mereka ini seringkali mengagungkan guru-guru mereka, ya. Maksudnya itu karena ihtiram kepada gurunya, tapi kebablasan, ya, ihtiram kepada syekhnya, ya, tapi kebablasan. Akhirnya apa? Mereka mengangkat derajat guru-guru mereka yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup itu lebih dari yang semestinya, ya. Terkadang mereka setarakan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah. Jadi terkadang ketika mereka melakukan hal itu, mereka sudah melakukan syirik besar yang mengeluarkan orang dari agamanya sendiri. Tapi kembali kita, ketika ada orang seperti itu, boleh kita langsung kafirkan? Belum, ya. Harus kita iqamatul hujjah terlebih dahulu, ya. Jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang, ya. Tapi harus kita sampaikan kepada dia kebenaran, ya. Sejauh mana dia meyakini apa yang dia ucapkan.
Apakah dia meyakini itu adalah satu kebenaran mutlak, ya, dan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi misalnya? Ya, mungkin di satu sisi dia sudah kafir. Ya. Tapi sudah sampaikan hujah kepada dia, ya tidak sekali saja, mungkin butuh 2 kali, butuh 3 kali, atau butuh berkali-kali. Ya. Karena yang bisa menghukumi orang kafir itu hanya para ulama yang keilmuannya sudah ya mencapai derajat yang tertinggi, yang sudah memahami segala kaidah-kaidah di dalam agama kita. Ya. Ini tidak, makanya terkadang kalau kita belajar tentang tauhid ini, pulang-pulang banyak mengkafirkan orang, apalagi nanti kalau bahas pembahasannya itu wala wal bara. Ya. Dikit-dikit pulang kafir si fulan. Ya. Oh, si fulan nyatanya sudah kafir. Ini sebenarnya tujuan menuntut ilmu itu bukan langsung mengkafir-kafirkan orang, tapi dalami dulu sampai ke ujungnya. Karena ketika kita berbicara tentang prinsip atau akidah atau ilmu tauhid ini, ketika dia tidak sampai ke ujung apa yang dipahami oleh para sahabat dulu, ya, memahami prinsip dalam agama itu, ya gampang dia. Makanya mudah dia mengkafirkan orang lain yang tidak, ya, seperti pengamalan dirinya langsung dikafirkan, ya. Atau barangkali orang ini masih melakukan ribawi misalnya, ya, praktek ribawi, ya. Itu dosa besar itu, ya. Makanya kata para ulama, kalau masalah, ya, bagaimana kita berloyalitas kepada saudara kita orang-orang yang beriman, itu ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan para ulama membagi pada tiga macam, ya, penilaian, ya. Kalau orang itu masih melakukan dosa besar dalam kehidupannya, tapi di samping itu dia juga masih melakukan ketaatan, dia masih sholat, berpuasa, ya, dia juga sebahagiannya masih menjalankan syariat-syariat agama. Bagaimana sikap kita? Kata para ulama, ya kita memang membencinya sejauh maksiat yang dia lakukan, tapi tetap kita berloyalitas kepadanya sesuai dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau semuanya kita hukumi, orang yang melakukan dosa besar langsung kita kafirkan, tidak ada lagi interaksi dengan dia, sosialisasi sudah kita tinggalkan dengannya, ya kapan kita bisa mendakwahinya? Iya kan? Menjawab salamnya pun sudah gak mau kita misalnya, ya kapan kita menyampaikan yang hak kepada dia? Makanya masih ada batasan-batasannya, ya. Jadi kata para ulama, tingkatannya itu seperti itu, ya. Ketika dia masih melakukan dosa besar, apapun jenis dosa besar yang dia lakukan, ya, misalnya dia membunuh nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, mencuri, berzina misalnya, apakah kita langsung meninggalkannya? Ya, tidak, kita masih bersosialisasi dengannya, ya, masih menjawab salamnya, tapi kita tetap membenci sejauh maksiat yang dia lakukan, dan kita tetap berloyalitas kepadanya sejauh ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sikap kepada ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, bagaimana sikap kita kepada mereka? Apabila ahlu bid'ah ini, pelaku bid'ah itu tidak mengajak kepada bid'ahnya, ini satu. Kemudian dia tidak memperlihatkan secara nyata bid'ahnya, tapi kalau dia sendiri mau, dia tidak memperlihatkan secara nyata, ya. Asalkan bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, kita masih bisa berinteraksi, bersosialisasi, bahkan menjawab salamnya, gitu. Dengan catatan dia tidak mengajak kepada perbuatan bid'ahnya dan tidak memperlihatkan bid'ahnya dan tidak pernah merasa bangga dengan bid'ahnya, ya. Tapi kalau sudah dia memperlihatkan bid'ahnya, bahkan mengajak orang lain sampai kepada bid'ah mukaffirah, mengajak orang lain menyembah kubur, menyembah orang-orang yang sudah mati misalnya, ya, membawa ziarah kubur dan lain sebagainya, ini perlu ada hukum yang lain, ya, perlu iqamatul hujjah yang lebih mendalam, munaqashah, berdialog, ya, dengan dia. Ketika dia meyakini itu adalah satu kebenaran dan dilihatkan hujah-hujah yang dhaif misalnya, ya boleh jadilah kita menjauh darinya. Inilah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus barok dari dia walaupun dia masih melakukan ketaatan. Kenapa demikian? Karena khawatir kita, ya, apa yang dia sampaikan bisa-bisa menyambar kita, ya, syubhat-syubhatnya itu bisa menyambar kita sehingga kita ragu dengan kebenaran yang sudah kita miliki, ya. Begitulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah bila menyikapi orang-orang yang masih melakukan dosa besar.
Kalau seperti ini, ya sumpah ini tadi, ini kan masih tergolong syirik kecil. Tapi perlu diingat, walaupun ini syirik kecil bukan untuk dibiasakan. Jangan terlalu sering-sering sedikit-sedikit bersumpah. Ya, nanti kemakan sumpah. Istilah orang kan gitu. Ya, jangan sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit seolah-olah ingin meyakinkan segala apa yang dia lihat, segala apa yang dia dengar itu benar adanya. Padahal terkadang kita sampaikan A, nyampainya ke sana C. Nah, ini sering terjadi, kan? Dibarengi dengan sumpah lagi, ya. Makanya ketika sesuatu yang kita dengar, ya jangan buru-buru kita sampaikan kepada orang lain, apalagi dibarengi dengan sumpah. Karena dikhawatirkan apa yang kita dengar itu tidak sebagaimana yang dimaksud oleh orang yang berbicara. Bahkan penyampaian kita pun bisa bertambah. Ini yang kelirunya. Nah, ini bisa dibuktikan. Ya, itu kan kalau mau membuktikannya itu diberdirikan ada 5 orang atau 6 orang atau 10 orang, dikasih jarak, nanti disampaikan, dibisikkan ke satu orang. Saya mau ke pasar misalnya, nanti tolong bisikkan ke sana. Ini nanti berubah ini. Nah, di mana berubahnya itu pasti nanti bisa-bisa ya saya ada di pasar, padahal saya mau pergi ke pasar. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, ya cukuplah orang itu dituduh pendusta apabila dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, cukup dikatakan dia pendusta. Ya. Apalagi kalau dibarengi dengan sumpah. Ya, demi Allah aku begini. Padahal tidak seperti itu yang kenyataannya bukan seperti itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya sumpah ini walaupun dia memang diperbolehkan di dalam agama kita, tapi mestinya kita harus lebih waspada. Banyak amalan-amalan di dalam agama kita hakikatnya itu mubah atau diperbolehkan, tapi harus kita ya waspada terhadapnya. Termasuk diantaranya ya seperti ziarah kubur. Ziarah kubur diperbolehkan? Diperbolehkan, tapi Nabi sempat pernah melarangnya karena khawatir terjadinya kesyirikan. Sempat dilarang oleh Nabi untuk berziarah, tapi sekarang orang keranjingan untuk ziarah. Ya, keranjingan untuk ziarah. Mau Ramadan ziarah, ya kan? Mau bulan apa lagi ziarah lagi? Apalagi ziarah lagi? Kok sepertinya ziarah terus kerja, padahal nggak pernah diingat kematian. Ya, padahal kuncinya ziarah itu kan untuk mengingatkan kepada kematian. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyarati kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Ya, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang silakanlah ziarah kalian, karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Nah, ini adalah amalan yang hukumnya mubah, tapi kita harus lebih waspada akannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saddu lizari'ah, untuk menutupi celah tidak terjadinya kesyirikan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sama dengan sumpah ini. Ya. Jangan dikit-dikit kita menyampaikan harus dengan sumpah. Ya. Seolah-olah biar meyakinkan. Ya. Makanya butuhnya kita ketika mendengarkan sesuatu berita itu tidak langsung harus dengan sumpah. Walaupun orang yang kita sampaikan itu kurang yakin kelihatan, biar dia sendiri yang tabayun. Ya kan? Makanya dalam ayat disebutkan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian menyampaikan satu kabar, maka bertabayunlah. Ya, jangan buru-buru kita ya meyakininya. Ya. Orang yang menyampaikan pun jangan buru-buru pula meyakinkan dengan sumpah pula. Ya. Ya, karena dikhawatirkan apa yang dia sampaikan belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Tayyib. Ya. Contoh yang kedua, contoh yang lain ya. Min amsilati syirkil asghar fil aqwal. Ya, contoh yang lain syirik kecil di dalam ucapan adalah at-tasyrik bainallahi ta'ala wa baina ahadi min khalqihi biwaw. Ya. Ya. Ini adanya penyekutuan antara Allah dan di antara salah satu makhluknya dengan kata waw. Ya, ada dan di antaranya. Ya. Dan ini istilah dalam bahasa Arab kan atof, waw atof, yang menyambungkan satu kata atau satu benda dengan benda yang lain, gitu ya. Ya, wow, atau menyambungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Ya. Dan artinya itu adalah sama. Ya. Ini. Ya. Tayyib.
Walidzalika fa innahu yuhramul 'atafu biha bainallahi wa baina ahadi min khalqihi fi ayyi amri minal umuri allati yakunu lil makhluq fiha ya dakhala fi wuqu'iha ka ayakul masyaallah wa syi'ta ya. Maka menggunakan kata dan ini, kalau dalam terjemahnya kan kata dan, waw itu dan ya, ada kesetaraan. Kalau kita katakan si fulan dan si fulan harus pergi, ini berarti sama, ini hak mereka, sama-sama harus pergi. Si fulan dan si fulan harus datang ke sini, itu berarti sama haknya, itu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab kan fulan wa fulan, wawnya ini kalau diterjemahkan dan ya. Ada kesetaraan ya. Nah, di sini makanya menggunakan kata dan ini ya, apalagi dihubungkan dengan Allah beserta makhluk ya, dalam perkara apapun ini diharamkan ya. Misalnya saja seperti seseorang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta ya, terserah Allah dan terserah kamu gitu ya, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah kamu misalnya. Ini kan ada kesetaraan ya, ada kesetaraan. Atau barangkali hadza min barakatillahi wa barakatik ya. Ini ya dari keberkahan Allah dan keberkahanmu. Ini sama ini. Ada ya kata dan yang menyetarakan hak Allah dengan hak makhluk ya. Ini juga syirik ya. Ini juga jatuh kepada kesyirikan, syirik kecil. Atau barangkali dalam ucapan yang lain ya, mali illallahi wa anta, aku tidak memiliki siapa-siapa melainkan Allah dan engkau. Aku tidak memiliki siapa-siapa melainkan Allah dan engkau. Ini berarti ada kesetaraan Allah dengan makhluk. Nah, ini yang disebut syirik dalam ucapan ya. Arjullaha wa arjuka, aku mengharapkan Allah dan mengharapkan engkau. Nah, ini berarti ada kesetaraan ya, Allah dengan makhluk menggunakan kata dan atau ya kata dan ya. Kalau di dalam bahasa Arab kan itu bukan kata, itu huruf. Tapi kalau kita kan nggak ada huruf. Huruf itu ya terpisah, tidak bisa dibaca ya. A, B, C, D. Kalau dalam bahasa Arab ya ada huruf, ada fiil, ya ada isim ya. Ya. Kalau dalam bahasa kita berbeda. Tapi waw di sini bisa diterjemahkan dengan kata dan. Ya. Ketika dan ini kita hubungkan dengan kata yang lain, itu ada kesetaraan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini berarti ada kesyirikan jika ya yang satunya kita setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Faman talaffadha bi ahadi hadhil alfaz aw ma yushbihuha faqad waqa'a fi syirki. Barang siapa yang melafazkan salah satu dari lafaz-lafaz ini, mengucapkan dari kata-kata tersebut, berarti dia ya sudah menyerupakan ya makhluk itu dengan Allah, maka dia sudah jatuh ke dalam kesyirikan ya. Sudah jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22 ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian jadikan bagi Allah itu andad, sekutu ya, jangan kalian sekutukan Allah begitu ya, padahal kalian mengetahui ya. Padahal terkadang kita sadar, tapi nyatanya dengan kata dan saja bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dan itu syirik kecil ya. Itu syirik kecil ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-andad di dalam firman Allah tersebut maksudnya adalah asyirku ya. Andad itu tandingan, sekutu. Nah, kalau asyirku sekutu ya, berarti andad di situ adalah asyirku. Disebutkan ya kalimat ini akhfa min dabibin namali ala safatis sauda'i fi zulmatil lail ya. Ini ya lebih samar ya dari semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam.
Ini sama dengan ria itu tuh ya. Ria itu kemarin kan begitu juga. Ya. Saking samarnya kesyirikan ini, ya, ibaratnya seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, kemungkinan sehat pun matanya nggak kelihatan itu. Ya, apalagi kalau mata kita nggak sehat. Ya. Kayak saya harus pakai kacamata gitu misalnya. Ya jelas nggak kelihatan. Yang sehat saja pun matanya kalau semut hitam di atas batu hitam pula, ya, di tengah kegelapan malam. Ya, apa yang mau dilihat? Begitulah samarnya kesyirikan ini. Ya. Makanya kita harus lebih waspada tentang kesyirikan ya seperti syirik kecil ini. Baik yang pembahasan kita sebelumnya seperti ria, ya kan, menggunakan jimat dan lain sebagainya, sampai kepada pembahasan ini yaitu tentang sumpah, menggunakan kata sumpah. Ya. Atau barangkali menggunakan kata atof atau dan di dalam ucapan kita. Demi Allah dan kamu. Ya, ini jadi syirik sudah, ya. Tidak ada yang aku cintai melainkan Allah dan kamu. Ini berarti ada kesetaraan, ya. Tayyib. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Wallahi wa hayatuka ya fulan. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Nah, ini kan ada kesetaraan juga ini, ya. Ya. Wahayati, ya, dan kehidupanku, ya. Wa yaqulu laula, ya, kalbatu hadza la atana lisul, ya. La atana lisus, ya. Kalaulah bukan karena anjing ini, ya. Kalaulah bukan karena anjing ini, ya, sungguh maling mendatangi kita. Nah, ini berarti kan ada kesetaraan juga ini, ya. Masa karena anjing itu? Mestinya karena Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, ya. Dengan adanya anjing ini maka maling pun tidak datang kepada kita. Tapi dengan Allah dulu. Tapi kalaulah bukan karena anjing ini, maka maling itu akan datang kepada kita. Nah, ini berarti kan dia melepaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesyirikan, ya. Walaulal biqtu fid dari la atana lusus, ya. Kalaulah bukan karena angsa itu ada di rumah kita, ya mungkin maling pun sudah datang ke rumah. Nah, ini juga sama itu, ya. Ya. Untunglah ada bunyi angsanya di belakang. Nah, kan kira-kira seperti itu. Kalau bukan karena jam beker ini, ya mungkin maling sudah datang. Karena bunyi terbangun orangnya. Berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya apa? Ya semestinya kita kantungkan dulu kepada Allah. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, ya. Kalau bukan karena Allah yang membuat jam bekernya berbunyi, tidak akan mungkin bisa berbunyi jam beker itu. Kalau bukan karena Allah yang membuat angsa itu berbunyi, bersuara, tidak akan mungkin angsa itu bisa bersuara. Berarti karena Allah, ya. Bukan karena angsanya maka maling nggak datang. Tapi semua itu tanda dasar Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus berhati-hati kita dalam berucap. Kenapa? Karena bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini kan ngeri juga nih, ya. Seringkali kita kayak gitu, ya. Iya kan? Seringkali apapun kejadian dalam kehidupan kita, kita biasanya kurang menggantungkan ucapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Wa qaulur rajuli sahibihi, dan contohnya adalah, ya, ucapan seseorang kepada temannya, ya. Masya Allah wa syi'ta wa qaulur rajuli laulallah wa fulan. Nah, ini seperti tadi ini, ya. Ya. Kalau atas kehendak Allah dan kehendakmu, ya. Atau barangkali ucapan yang lain, kalau bukan karena Allah dan si fulan, dannya ini yang menjadi masalah, ya. Tapi kalau pakai thumma kemudian, ini lain lagi. Di sini ada pembahasannya, ya. Ya. Misalnya kalau kita ringkas saja karena waktu kita sudah nggak lama lagi nih, ya. 9 menit lagi. Baik, ya. Kalau seandainya seseorang tersebut menggunakan thumma kemudian, ya, maka tidak jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Masya Allah thumma sya'a fulan. Masya Allah thumma sya'a fulan. Atau barangkali, ya,
kalau diterjemahkan ya, kalaulah bukan karena Allah kemudian karena itu, maka maling pun mungkin akan datang ke rumah kita. Nah, kemudian ya, agar tidak jatuh kepada kesyirikan, jangan buru-buru kita membuat kata dan antara ucapan Allah dengan makhluk itu, karena ada kesetaraan. Tapi kalau pakai kemudian begitu, maka tidaklah jatuh kepada kesyirikan. Ya, kalaulah bukan karena Allah dan Pak Yasir, saya mungkin tidak akan pulang dari kilo 23 malam kemarin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya. Kenapa? Ya karena ada musibah di jalan. Padahal sudah jam 12 malam. Enggak tega juga bangunnya sebenarnya. Tapi ya qadarullah ya. Nah, begitu. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian karena Pak Yasir mungkin saya tidak pulang. Itu ucapan yang tepat. Tapi kalau bukan karena Allah dan Pak Yasir berarti ada kesetaraan antara Allah dengan Pak Yasir seperti itu. Nah, inilah bentuk kata yang diucapkan oleh atau kalimat yang diucapkan oleh seseorang yang bisa saja jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil, tapi terkadang karena salah bisa jatuh ya kepada syirik besar, tergantung keyakinan yang mengucapkan. Ya. Tayyib. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza aradu ayyahlifu ayyaqulu rabbal ka'bah wa yaqulu masya Allah thumma syi'ta. Ya. Apabila seseorang ingin bersumpah juga dengan mengucapkan Ka'bah misalnya, ini kita kembali kepada sumpah tadi ya sedikit ya. Karena ada ucapan yang mengandung kesyirikan, yaitu syirik kecil di dalamnya. Misalnya orang bersumpah demi Ka'bah misalnya. Bagaimana kita mengucapkan sumpah kalau menggunakan Ka'bah itu? Ya, apa di sini? Demi Rabbnya Ka'bah. Itu boleh. Ya, wa rabbal Ka'bah. Itu boleh kita bersumpah dengan itu. Demi pemilik Ka'bah ini. Itu boleh. Padahal kita menggunakan Ka'bah karena memang pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai Baitullah. Ya. Itu boleh kita gunakan, ya. Atau barangkali mengucapkan kata dan tadi, ya. Tidak boleh pakai dan tapi thumma. Maka disebutkan di sini masya Allah thumma syi'ta. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Itu boleh. Ya. Jangan terserah Allah dan terserah kamu. Karena kalau kita katakan terserah Allah dan terserah kamu berarti ada kata dan di sini, ini ada penyetaraan hak Allah dengan makhluk. Oleh sebab itu diubahlah kalimat itu menjadi kemudian. Ya, sangat mudah dipahami sebenarnya ya. Ya, kalau walaupun pakai bahasa Arab dan waw wa thumma gitu, tapi bisa diterjemahkan. Ya. Demi Allah kemudian demi kamu. Ya. Demi Allah saya begini-begini gitu ya. Atau demi Tuhannya Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Ya. Kemudian kalimat tadi ya terserah Allah kemudian terserah kamu. Kalaulah bukan karena Allah kemudian karena kamu, aku mungkin tidak selamat. Nah, ini permisalannya, ya. Tapi gantungkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian buatlah pemisah antara kalimat yang berikutnya dengan kata thumma atau kemudian, agar tidak terjatuh ke dalam syirik kecil. Nah, ini. Ya. Jadi sangat sederhana sekali ya, bahwasanya ketika bentuk kalimat tersebut tidak bisa dipahami dengan benar, maka terkadang nyatanya kata-kata yang keluar dari lisan kita itu jatuh ke dalam syirik kecil tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Tapi kalau sudah dengan keyakinan dia mengucapkan itu bahwasanya memang segala sesuatunya ya, kalau bukan karena ini aku mati sudah. Ah, ini berarti bisa saja jatuh ke dalam syirik besar yang mengeluarkan diri seseorang dari agama. Ah, ini kan ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Oleh sebab itu ketika kita sudah memahami bagaimana kata sumpah yang benar, kata sumpah yang baik, bagaimana ucapan agar tidak mengandung kesyirikan di dalamnya, di sini dia letaknya. Ya, jangan sekali-kali kita setarakan hak Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini kuncinya. Bagaimana agar tidak menyetarakan hak Allah dengan makhluk? Gunakanlah kata kemudian. Ya. Gunakan kata kemudian. Ya, kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu, saya mungkin tidak selamat. Nah, itu. Barangkali untuk kajian kita pada malam hari ini ya, ini juga sudah habis dia, sudah hampir habis ya. Tayyib. Walaupun masih ada pembahasannya ya,
Insyaallah nanti boleh kita sambung di kesempatan yang lain. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.